Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Diorsifa dengan NIM 230101020135. Dan pada video ini saya akan menjawab uh, soal UAS dari mata kuliah testing dan juga implementasi sistem informasi. Dan pada soalan ini akan diambil studi kasus berupa salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan juga implementasi, pertimbangan berbagai aspek kualitas sistem dan strategis maintenance. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda akan menilai keandalan dan juga performa sistem pada saat fase pengujian? Untuk dapat menilai performa dan juga keandalan sistem pada saat fase pengujian dapat dilakukan dengan beberapa tes atau hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsional. Fungsional sendiri merupakan kemampuan perangkat lunak untuk melakukan tugas yang diharapkan atau yang sudah ditetapkan. Kemudian ada uji beban. Pada uji beban ini akan dilakukan pengujian untuk menilai sistem apakah dapat memuat atau menangani volume data dalam pada saat transaksi normal maupun overload. Lalu ada efisiensi. Efisiensi ini merupakan atau menilai penggunaan sumber daya sistem seperti CPU, memori, dan juga bandwidth. Lalu ada keamanan, menguji perlindungan terhadap ancaman dan juga risiko keamanan yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Lalu ada portabilitas, itu adalah kemampuan sistem atau perangkat lunak untuk dapat berjalan di berbagai platform dan juga, maupun lingkungan. Lalu ada kemudahan pemeliharaan, kemampuan sistem untuk dapat diperbarui dan juga diperbaiki secara berkala. Kemudian ada standar kualitas software seperti sistem harus memiliki standar kualitas software internasional seperti ISO 9001. Nomor 2, gambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Baiklah, untuk skenario pertama, saya akan menggambarkan seperti uji penghubungan atau integrasi dengan sistem lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya sistem dapat berkomunikasi dan juga terhubung dengan sistem-sistem lain, contohnya seperti ERP. Cara cara melakukan skenario satu ini adalah menghubungkan sistem yang baru saja dibuat atau sistem yang kita buat dengan sistem lain seperti ERP. Kemudian lakukan pertukaran data antar sistem dan lihat apakah terjadi kerusakan data pada saat sistem kita mentransfer data atau menerima data dari sistem lain tersebut. Lalu ada skenario kedua, uji performa di bawah beban berat atau beban tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan atau untuk melihat apakah sistem baik-baik saja selama terjadi atau pada saat mengalami lonjakan transaksi yang bisa terjadi kapan saja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menguji skenario kedua ini adalah simulasikan transaksi dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Lalu pantau apakah sistem mengalami keterlambatan, crash ataupun sejenisnya. Dan periksa apakah sistem yang ada atau sistem yang sudah melakukan transfer data tadi dapat memberikan data yang akurat tanpa adanya korup. Lalu yang ketiga, identifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Untuk dapat memastikan keberlanjutan kerja sistem, maka dapat dilakukan dua uji seperti uji fungsional, di mana uji ini memastikan setiap fitur di dalamnya bekerja dengan atau bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan di program sebelumnya. Lalu ada uji stres, di mana uji ini akan di mana tujuan dari uji stres ini adalah untuk mengetahui kemampuan sistem dengan memberikan beban kerja yang ekstrim atau overload untuk melihat apakah sistem dapat tetap berada dalam kondisi stabil ataupun mengalami crash. Setelah nomor 4, apa perbedaan antara maintenance preventif dan juga maintenance corrective pada konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Untuk manajemen preventif sendiri merupakan
yang mendefinisikan atau memiliki definisi sebagai tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk menghindari terjadinya crash atau gangguan sistem. Contohnya seperti pembaruan software, backup data, dan sejenisnya. Lalu ada korektif. Korektif sendiri memiliki definisi perbaikan yang dilakukan setelah sistem mengalami kerusakan ataupun gangguan. Contohnya seperti memperbaiki bug yang sudah ditemukan atau memperbaiki bug ketika terjadi kesalahan pencatatan. Dan kemudian untuk tindakan perbaikan. Pertanyaan dari tindakan perbaikan yaitu nomor 5. Langkah-langkah konkret untuk mengidentifikasi dan memperbaiki performa ataupun drone performa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki drone performa adalah analisis di awal. Kita harus melakukan analisis awal seperti kita harus melakukan analisis di awal seperti pemeriksaan log sistem. Kemudian kita dapat menggunakan software-software monitoring untuk memantau kinerja dari CPU, monitor, dan sejenisnya. Kemudian kita akan melakukan identifikasi penyebab terjadinya. Kita akan melihat apakah terjadi peningkatan jumlah data transaksi atau tidak yang tidak dapat diantisipasi. Kemudian apakah sistem mengalami memory leak. Kemudian untuk tindakan perbaikan yang dapat dilakukan adalah optimalisasi database, kemudian ada refactor coding jika kita menemukan kesalahan dalam codingnya. Lalu ada evaluasi infrastruktur, dan yang terakhir uji ulang performa sistem dengan menggunakan stress testing. Nomor 6. Memastikan sistem berjalan dengan baik dan rencana darurat ketika terjadinya kegagalan sistem. Baiklah, untuk pencegahan ini sendiri menggunakan testing software. Kita dapat menggunakan testing software untuk memastikan sistem berjalan dengan baik di dalam situasi tertentu. Lalu kita dapat menggunakan monitoring otomatis, yaitu menggunakan perangkat atau software yang dapat memantau jika terjadi lonjakan data yang wajar atau tidak. Lalu ada backup data, melakukan backup data demi terhindar dari kehilangan data. Lalu ada simulasi downtime, yaitu menguji seberapa cepat sistem bisa dipulihkan setelah sistem tersebut down. Lalu ada regression testing, yaitu merupakan sebuah testing yang digunakan untuk memastikan sistem dapat tetap berjalan dengan baik atau tidak setelah dilakukannya perbaikan. Kemudian ada rencana darurat yang dapat dilakukan ketika sistem sedang down. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi penyebab masalah, lakukan analisis menggunakan batch stress testing untuk menentukan apakah sistem menentukan sistem mana atau bagian mana yang mengalami masalah. Lalu ada uji performa kembali. Gunakan load testing dan stress testing untuk memeriksa beban sistem tersebut. Kemudian ada optimalisasi sistem. Jika ditemukan masalah, segera diperbaiki atau dioptimalisasi. Lalu ada alihkan server utama menuju server cadangan jikalau server tersebut sedang mengalami kerusakan atau gangguan sistem. Lalu kita dapat melakukan rollback ke versi yang lebih stabil jikalau dirasa perbaikan sistem memakan waktu yang lama, yang mana rollback ini merupakan langkah terakhir jikalau sistem tidak dapat diperbaiki cepat mungkin. Lalu untuk pertanyaan nomor 7, mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk memperbaiki dan juga meningkatkan sistem. Cara yang dapat dilakukan untuk dapat mendapatkan umpan balik dari pengguna dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut, seperti survei berkala yang dilakukan untuk mendapatkan opini pengguna terkait dengan fitur dan juga performa dari sistem yang ada. Lalu ada wawancara dengan pengguna, kurang lebih memiliki arti yang sama dengan survei berkala. Hanya saja wawancara dengan pengguna memiliki beberapa keunggulan karena kita dapat menanyakan langsung kepada pengguna terkait dengan sistem yang kita miliki. Lalu ada analisis laporan bug dan juga list error yang pernah terjadi pada sistem kita.
Dan yang terakhir adalah memberikan fitur feedback di dalam sistem kita. Yang dimana dengan adanya fitur feedback ini, pengguna dapat langsung menggunakan atau melaporkan jika terjadi masalah dalam sistemnya tanpa harus menunggu survei ataupun wawancara secara langsung. Demikian jawaban UAS dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.